Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya anak Abi? Apa kabar semuanya anak-anak Abi, anak-anak Bapak? Azra apa kabarnya? Alhamdulillah, Abi. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah baik semuanya. Ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan pertama sudah kita menganalisis tentang teknik smash ya. Menganalisis permainan bola voli, bola besar tapi bola voli. Tapi di teknik smash dan block. Untuk tugas yang minggu lalu gimana? Sudah selesai belum? Tugas minggu lalu sudah pada selesai atau belum? Kalau belum, Pak kasih kesempatan untuk 1 minggu ke depan sebelum kita masuk ke materi baru. Minggu depan sudah harus diselesaikan, dikirim ke email nanti yang akan Bapak jelaskan setelah ini, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi baru. Untuk hari ini materi kita lebih fokus kepada teknik smash, teknik smash dan teknik block. Sering kita dengar smash dan block ya. Oke, memang dalam permainan bola voli ini teknik smash dan block ini identik pemainnya itu adalah dilakukan oleh pemain-pemain pada posisi bertahan, dan pada posisi pemain penyerang. Maka untuk smash ini dilakukan oleh posisi penyerang, yaitu pemain nomor 2, 3, dan 4. Kalau kita urut dari nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, maka posisi pemain penyerang itu adalah 2, 3, dan 4. 2 dan 4 itu sebagai spike, 3 itu sebagai tosser biasanya. Oke. Kenapa kenapa identik pemain penyerang itu di posisi 2, 3, dan 4? Karena memang pada posisi 2, 3, dan 4 ini banyak dilakukan secara teknik, yaitu teknik smash dan block. Namun pada realita permainannya itu bisa saja dilakukan smash dan blocking oleh posisi-posisi pemain yang lain. Namun ada aturan dan cara-cara yang benar seperti itu. Ya, perlu diketahui sebelum kita masuk ke teknik smash dan blocking ini, secara teknik permainan bola voli itu dalam permainan itu selalu berubah-ubah kondisinya, gitu ya. Berubah-ubah sesuai dengan pola penyerangan dan pola pertahanan yang dilakukan oleh dua tim. Maka masing-masing tim harus mampu memahami bagaimana permainan lawan. Jadi kalau satu tim itu mampu memahami permainan lawan dengan baik, otomatis pemain tersebut mampu akan menjuarai, akan memenangi satu permainan seperti itu. Untuk teknik smash, mungkin sebelumnya perlu Bapak jelaskan dulu. Smash itu serangan utama berupa pukulan keras ke daerah lawan. Karena dalam satu permainan bola voli ada dua tim yang dimainkan. Yang pertama tim A atau B. Maka pukulan yang dilakukan oleh masing-masing tim kepada daerah lawan atau ke lapangan lawan itu biasanya dilakukan dengan teknik istilah itu adalah smash. Ya, teknik ini bertujuan untuk memenangkan pertandingan. Ya,
bertujuan untuk memenangkan pertandingan, biasanya ini dilakukan di finishing play gitu ya. Jadi kalau dalam permainan itu satu poin untuk mendapatkan permainan, biasanya memang dilakukan selalu smash blocking, smash blocking, smash blocking. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan smash. Nah, ini jangan salah teknik, jangan salah cara, sehingga teknik yang dilakukan itu tidak dilakukan dengan baik. Dan akhirnya hasilnya juga didapatkan kegagalan dalam permainan. Karena mungkin lawan mampu melakukan bloknya juga akan batal ataupun akan sulit gitu ya. Akan sulit dilakukan dengan smash yang baik. Maka masing-masing tim harus tahu pola permainannya. Nah, maka di teknik tadi, di teknik pertama yaitu adalah smash, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu langkah awalan, langkah tolakan saat memukul bola dan pendaratan. Nah, saat memukul bola dan pendaratan ini, tahapan-tahapan inilah yang harus dikuasai dalam teknik smash. Ya, dalam teknik smash harus dikuasai itu. Kalau tidak, ya nggak akan dapat poin dong, gitu ya. Begitu juga dengan blocking. Jadi smash adalah serangan utama berupa pukulan keras ke daerah lawan. Nah, harus keras pukulannya. Identiknya smash itu pukulan keras. Identiknya. Maka langkah-langkah yang harus dikuasai oleh pemain dalam melakukan smash itu yang pertama langkah awalan, yang kedua langkah tolakan, tahapan tolakan, yang ketiga tahapan saat memukul bola, dan yang keempat adalah saat pendaratan. Berikut cara melakukan teknik smash, berikut beberapa cara tekniknya, tahapannya. Yang pertama adalah pemain mengambil posisi serong 45 derajat dengan jarak 3 sampai dengan 4 meter dari net. Kenapa harus 3 sampai dengan 4 meter dari net? Agar pemain mampu melakukan tolakan yang baik gitu. Artinya makin jauh dia mengambil jarak dari net, maka tolakan lompatannya juga makin tinggi gitu. Artinya apa? Pemain harus mampu mengetahui kebutuhan apa saja yang dia lakukan. Dia mau melakukan misalkan lompatannya yang tinggi untuk melakukan smash, maka dia harus lakukan tolakannya yang jauh seperti itu. Melakukan awalan yang jauh, kemudian tolakannya yang tinggi. Tinggi tolakan itu juga disesuaikan dengan keinginan bola yang akan di-smash. Apakah 1 bola, 2 bola, ataukah 3 bola seperti itu. Nah, maka tosser ataupun set-upper yang akan memberi bola kepada si spiker harus mampu memahami selera dari spike. Berapa tinggi bola yang akan diinginkan oleh spike ketika dia melakukan smash, maka tosser harus mampu 1 bola dari atas net, ataukah 2 bola, ataukah 3 bola dari atas net seperti itu. Nah, maka untuk tahapan awal mau melakukan smash itu, pemain harus berdiri serong 45 derajat dengan jarak 3 sampai dengan 4 meter. Ya. Jarak 3 sampai dengan 4 meter dari net. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua ada langkah biasa ke depan, diperlebar, kemudian kaki dirapatkan pada langkah. Jadi lakukan 2 langkah biasa ke depan. Pada langkah kedua diperlebar, kemudian kaki dirapatkan, ditutup untuk melakukan apa? Untuk melakukan tolakan. Seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah setelah kaki dirapatkan, lakukan gerakan meloncat sambil melecutkan tangan yang akan memukul ke atas belakang kepala, ya, ke atas belakang kepala, gitu. Kemudian lakukan gerakan memukul, artinya mengambil ancang-ancang.
Jadi pemain yang akan melakukan smash mengambil ancang-ancang, tangan sudah posisi di belakang kepala, ya. Kemudian melakukan gerakan memukul. Kemudian yang keempat, pukulan dilakukan pada titik tertinggi loncatan. Nah ini, pukulan pemain memukul bola pada titik tertinggi loncatan. Artinya loncatnya harus sesuai tinggi bola yang akan dia smash, yang akan dia pukul. Artinya dia juga pemain harus mampu mengetahui berapa tinggi bola yang akan dia pukul. Artinya sekian tinggi, makin tinggi dia pukul, artinya bola juga makin tinggi posisinya. Makin rendah artinya dia harus mampu menyesuaikan bola pukulannya rendah. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima adalah setelah memukul, lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Ya. Lutut harus mengeper, nggak boleh kaku. Kalau kaku tidak mengeper, ya, ini akan tidak seimbang ketika mendaratnya. Artinya pemainnya akan jatuh, tidak siap menerima bola balik dari pemain lawan. Maka dari tahapan tekniknya tadi itu, mendarat itu juga harus mampu dia lakukan dengan baik. Sehingga kalau dia lakukan dengan baik pendaratan ketika melakukan smash, maka dia akan seimbang. Keseimbangannya terjaga. Nah, kalau keseimbangannya terjaga, maka pemain akan mampu melakukan bola balik yang dilakukan oleh lawan. Gitu. Ya pasti dia akan mampu mencapai bola yang dilakukan oleh yang akan dipukul oleh lawan. Itu. Ataukah bola mental dari blocking yang dilakukan oleh lawan sehingga dia mampu kejar bola itu sehingga bolanya tetap masih aktif, tidak mati di lapangan dia, di lapangan satu tim tersebut. Ya. Jadi harus mengeper kakinya biar seimbang, kemudian kembali ke posisi siap. Posisi siapnya, posisi disesuaikan, posisi siap dia menyesuaikan kepada kepentingan mungkin posisi bola lah boleh dibilang. Siapnya misalkan dari depan net persis ataukah dari posisi lain. Biasanya teknik smash merupakan teknik yang dapat mengumpulkan angka terbanyak. Nah, biasanya makanya di teknik permainan satu tim selalu diakhiri dengan smash, blocking, smash, blocking. Kalau penyerangan selalu diakhiri dengan smash. Kalau pertahanan selalu diakhiri dengan blocking. Ini biasanya di akhir. Makanya dengan dilakukan smash, targetnya tujuannya adalah untuk mendapatkan angka atau ya poin terbanyak. Kalau dia mampu melakukan smash dengan baik, maka dia akan mendapatkan poin atau angka yang baik. Kalau tim lawan tidak mampu melakukan blocking yang baik, maka dia akan pastinya terkalahkan, maka dia akan mendapatkan mungkin kekalahan. Artinya kalau blocking tidak baik ya kalah pasti dia akan dapati. Ya. Biasanya dari smash ini juga dikenakan hasil pukulan smash sangat keras sehingga dapat dengan cepat mematikan lawan. Harus hati-hati ketika melakukan smash karena kita juga harus mampu melakukan bersiap-siap untuk menerima bola balik dari lawan. Jangan hanya satu tim mampu melakukan smash dengan baik tapi tidak mampu menahan bola balik lawan yang dilakukan oleh lawan. Maka ketika satu tim dari pemain posisi nomor 2, 3, dan 4 melakukan smash, maka posisi 1, 5, dan 6 itu juga harus mampu bersiap untuk pertahanan seperti itu. Artinya harus ada kerjasama antara satu tim. Posisi 2, 3, dan 4 melakukan smash ataupun blocking, maka posisi 5, dan 6, dan 1 harus mampu melakukan pertahanan dengan baik. Maka harus ada kerjasama. Ada beberapa cara latihan yang Bapak akan sampaikan untuk latihan smash.
mungkin nanti bisa kalian ya walaupun tidak secara pembelajaran harusnya kita praktek, namun Bapak sampaikan mungkin kalian bisa nanti coba-coba di kamar atau sambil mandi atau sambil olahraga sore sendiri gitu ya. Ada beberapa cara latihan untuk smash. Ya, kalau cara yang dilakukan tanpa bola itu biasanya berdiri di belakang garis serang, kemudian lakukan awalan 2 langkah, kemudian lakukan tolakan dan lompatan setinggi mungkin, kemudian lakukan secara berulang-ulang tanpa bola ini. Artinya kita mampu melakukan tahapan teknik smash tanpa bola. Jadi kalau mau berlatih ya seperti itu tanpa bola. Berdiri di belakang net, berdiri di belakang garis serang ya, garis serang yang di bawah net. Kemudian lakukan awalan 2 langkah, lakukan tolakan dan lompatan setinggi mungkin, kemudian lakukan secara berulang terus berulang. Ya. Kemudian kalau untuk latihan smash memukul bola, nah ini pakai bola. Nanti silakan mungkin kalau udah lancar tanpa bola, maka lakukan latihan smash dengan menggunakan bola. Cara melakukannya bisa saja kalau sendirian, satu orang berdiri di samping net sebagai pelambung bola, kemudian pemain yang melakukan smash, bola yang dilempar dengan teknik yang benar. Artinya ada yang melempar bola, ada yang melakukan smash. Yang melempar bola harus memahami kemauan dari smasher atau dari pelaku smash. Kemudian yang ketiga, lakukan secara bergantian dan berulang-ulang terus, ya seperti itu. Kalau secara teknik, praktek kita seperti itu. Gitu. Nah, namun Bapak perlu jelaskan ke kalian mungkin sambil berolahraga sore, sambil menunggu mandi sore ya sebelum maghrib, ya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita melangkah ke blocking. Nah, teknik blocking dan smash itu tidak jauh beda. Bedanya hanya memukul dan kalau smash itu memukul identiknya, kalau blocking itu kira-kira blocking itu apa identiknya? Azra, identik blocking itu apa? Kalau smash kan identiknya memukul. Kalau identiknya blocking itu apa? Kayak menahan bola gitu ya, kayak membendung. Betul. Jadi tekniknya, tahapan teknik dalam smash dan blocking itu sama. Bedanya hanya satu, smash itu memukul, blocking itu menahan atau membendung. Betul tadi Azra katakan seperti itu. Jadi Bapak anggap itu sudah paham ya. Untuk blocking, nah ini. Ya. Sebelumnya Bapak perlu jelaskan dulu blocking itu apa sih sebenarnya. Upaya satu pemain yang dari satu tim untuk melakukan pertahanan serangan, ya, dari serangan keras lawan, sehingga tim tersebut mampu secara teknik blocking membendung sehingga bola yang dibendung oleh tim lawan mampu kembali ke tim lawannya dengan baik. Itu. Bukan hanya artinya membendung menahan bola saja, namun bola tersebut juga harus kembali ke lawan dengan benar. Dengan benar artinya apa? Agar poin didapati oleh tim blocking. Sehingga tim yang melakukan smash kalah gitu ya. Artinya dia melakukan blocking dengan baik, masing-masing tim yang melakukan smash juga harus melakukan dengan baik seperti itu. Ya. Untuk melakukan blocking, maka pemain tim lawan yang melakukan blocking itu harus mampu membaca arah serangan lawan. Nah itu. Coba. Harus mampu membaca arah serangan lawan. Ya, apakah di tengah lapangan ataukah apakah di posisi tosser, apakah di posisi spiker, ataukah di posisi mana? Maka pemain yang akan melakukan blocking itu harus mampu membaca posisi bola yang dibawa oleh lawan. Seperti itu.
Ya. Kemudian tahapannya apa saja untuk melakukan blocking atau membendung bola? Yang pertama, berdiri menghadap net. Ya, kedua kaki dibuka lebar, kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya, kedua lutut ditekuk, kedua tangan bersiap-siap di depan dada, dan pandangan memperhatikan arah datangnya bola. Jangan hanya menahan bola tapi nggak diperhatikan tahapannya tadi ya. Maka teknik blockingnya tidak efektif. Kalau dia tidak melakukan, tidak berdiri di menghadap net, ya artinya blockingnya juga nggak akan maksimal, nggak akan efektif. Bayangkan kalau blocker yang melakukan blocking berdiri membelakangi net, nah, kan nggak aktif, nggak efektif gitu teknik untuk blocking, gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua, tolakan kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan lurus ke atas. Tolakan kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan lurus ke atas. Gitu ya. Sambil kaki menolak, melompat ke atas, maka kedua tangan juga harus lurus ke atas. Fungsinya untuk apa? Menahan bola. Kemudian tahapan ketiga, sikap kedua tangan harus lurus. Jari-jari tangan direnggangkan ya. Dan kedua telapak tangan aktif mengikuti arah pukulan lawan. Dan kedua telapak tangan aktif mengikuti arah pukulan lawan. Nah, itu ingat itu tekniknya harus tepat agar blockingnya juga efektif. Kemudian yang keempat adalah pendaratan dilakukan dengan kaki mengeper, jangan kaku, ya, dan kembali siap ke posisi semula. Mengeper di sini maksudnya adalah agar pendaratan yang dilakukan itu tidak kaku sehingga derita patah kaki ataupun keseleo itu akan pasti dirasakan oleh pemain. Kalau dia tidak perkan kakinya atau digenjotkan gitu ya. Maka jangan kaku ketika mendaratnya. Mungkin Bapak juga dulu pernah melakukan blocking ataupun smash. Ketika melakukan smash, ketika teknik pendaratan yang salah, akhirnya cedera yaitu keseleo. Blocking itu juga merupakan salah satu teknik pertahanan. Kalau smash itu merupakan salah satu teknik penyerangan. Maka dua teknik ini harus benar-benar dikuasai oleh masing-masing tim pemain. Kalau ingin mendapatkan skor maksimal ataupun menjuarai dalam satu masa permainan. Nah, berikut cara latihan yang akan kalian lakukan di rumah ya sambil sambil menunggu waktu maghrib sebelum mandi sore ya bisa kalian lakukan lah. Ya. Makanya tadi Bapak sudah sampaikan cara latihan melakukan smash, sekarang cara latihan melakukan blocking. Cara latihan melakukan blocking seperti yang digambar yang Bapak tampilkan. Berikut ada cara latihannya. Yang pertama melompat di tempat net. Artinya di posisi depan net, dekat net karena blocking ya. Karena blocking. Kalau smash maka posisinya bukan persis depan net tetapi 3 sampai dengan 4 meter di depan net. Untuk apa? Agar jarak 3 sampai dengan 4 meter itu mampu melakukan tolakan dengan lebih baik. Artinya jarak 3 atau 4 meter itu tidak harus wajib melihat kebutuhan tolakan yang akan dilakukan. Misalkan hanya cuman tolakannya rendah ya mungkin bisa dilakukan jarak depannya itu ya 1 meter atau 2 meter. Apalagi pemain yang memiliki postur tubuh tinggi ya pastinya tolakannya dia tidak harus perlu melakukan tolakan tinggi ya seperti itu. Nah, untuk berikut cara latihan blok yang pertama melompat di tempat net itu latihan tanpa bola. Berdiri 1 langkah di belakang net ya. Kemudian kedua tangan diluruskan ke atas dengan telapak tangan menghadap ke depan, artinya di ke depan net. Kemudian yang ketiga, lakukan lompatan sepanjang net, setinggi mungkin lakukan. Untuk melatih blocking yang baik. Lompat setinggi mungkin.
Ketika sudah lompatnya dilakukan dengan setinggi mungkin, maka pastinya dia ketika permainan nanti melihat ketinggian bola yang dia akan raih, maka dia akan bisa kuasai dengan baik seperti itu. Ya, kalau bolanya tinggi, mungkin 3 bola di atas net, artinya dia harus melakukan lompatan atau tolakan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lakukan secara berulang-ulang. Tuh, untuk melatih blocking, lakukan berulang-ulang seperti yang kita lakukan di kelas 10 dulu. Kita lakukan bersama-sama, kita bagi per kelompok untuk melakukan blocking. Berdiri di depan net atau berdiri di atas atau di belakang garis serang, sehingga lari, lompat, darat, balik lagi, lari, lompat, mendarat, balik lagi, seperti itu. Kemudian cara latihan untuk blocking menggunakan bola, membendung bola yang dilempar. Ya, yang pertama adalah cara melakukannya seperti latihan sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua terdapat satu orang pelempar bola dari seberang net. Kemudian dia melakukan blocking. Ya, lakukan secara berulang-ulang kali sehingga kamu mampu melakukan blocking dengan baik. Setinggi bola yang dilempar oleh teman, maka kamu harus lompat juga setinggi bola yang perlu dicapai. Harus disesuaikan dengan tinggi bola. Ya, seperti itu. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Namun sebelumnya ada 2 evaluasi ya, ada 2 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Nanti bisa dikumpulkan ke email Abi. Silakan catat seperti yang Abi tampilkan di layar, yang seperti yang Abi share. Pada tanggal 30 Juli sudah dikirimkan soal ini. Yang pertama, nomor 1, dalam pertanyaannya, dalam sebuah permainan bola voli, kita sering mengenal istilah penyerangan, di mana kunci sebuah kesuksesan atau kemenangan sebuah pertandingan tidak lepas dari sebuah strategi penyerangan yang baik, khususnya pada teknik smash dan block. Jelaskan pengertian dari smash dan block dalam permainan bola voli. Ya. Jelaskan untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan jelaskan pengertian teknik smash dan blocking. Kemudian soal yang kedua, nomor 2 ialah jelaskan tahapan smash dan blocking dalam permainan olahraga bola voli. Nanti tahapannya ini setelah dijelaskan, masukkan satu foto yang menjelaskan tentang teknik smash dan blocking. Ya, ngerti ya? Tentang smash dan blocking, misalkan seperti gambar yang di atas yang Bapak tampilkan, ini kan tekniknya. Jadi lebih jelas kamu memahami. Dikirim ke email dibuat dalam satu file, dalam satu lembar, dibuat dalam satu file, kemudian kirimkan ke email gitu saja. Di paling lama waktu Bapak kasih sampai dengan tanggal 30 Juli. Seperti itu. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 10. Tadi kita mulai dari jam 10 kurang 15. Ada hal yang tidak jelas? Azra Palupi, jelas? Jelas, Bi. Mutiara Rahma atau Cynthia Kurota Ayun? Ada pertanyaan? Enggak, Bi. Ya, oke. Mungkin ini saja yang Bapak bisa dapat sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua dan kita sehat selalu, dijauhkan dari corona, ya. Selamat berjuang, belajar di rumah. Bapak juga di sini selamat berjuang mengajarkan dari sini. Kalian di rumah semua, ya. Jangan sampai kondisi seperti ini mengganggu kita dalam proses belajar. Kita harus berusaha bagaimana carapun untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.